Kita lanjutkan kepada pelajaran berikutnya. Kita ingin berbicara tentang kekuatan jiwa manusia yang ketiga. Pada saat yang lalu, kita telah membahas tentang fitrah sebagai suatu kecerdasan. Kemudian berikutnya lagi kita telah berbicara tentang akal pikiran sebagai suatu kecerdasan. Dan berikutnya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah alat kecerdasan yang dahsyat. Di mana hawa nafsu itu beda, tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga tidak bisa kita menyamakan hawa nafsu manusia dengan hawa nafsunya jin. Tidak sama pula hawa nafsunya manusia dengan hawa nafsunya binatang. Berbeda sekali. Di mana hawa nafsunya manusia itu mudah dijinakkan. Karena memang hawa nafsunya manusia itu sempurna. Allah telah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim. Di mana diri manusia itu sudah Allah siapkan yang terbaik di antara yang ada di antara para makhluk Allah. Sehingga di sini kehebatan manusia. Bahwa manusia itu punya hawa nafsu, tapi ternyata bisa jadi orang saleh. Bahkan bisa jadi waliullah. Bahkan bisa jadi nabi, bisa jadi rasul, bisa jadi ulul azmi. Yang merupakan kekasih-kekasih Allah. Sehingga kita lihat para malaikat pun tentunya memandang mereka dengan pandangan yang luar biasa. Punya hawa nafsu, tapi ternyata bisa mengimbangi malaikat. Malaikat itu tentunya mudah buat mereka itu menjadi baik, benar, dan bermanfaat. Mudah buat mereka karena tidak punya hawa nafsu. Nah, dari sini kita lihat bahwa hawa nafsu itu adalah alat kecerdasan. Dan kecerdasannya pun orang menamainya dengan EQ. Emosional quotient. Kecerdasan hawa nafsu. Orang sering menamakan hawa nafsu itu dengan nama perasaan. Di mana dalam bahasa Inggris emosional atau emosi dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita lihat di sini. Dengan hawa nafsu itu, manusia punya kecerdasan dalam berkeinginan untuk menjadi lebih hebat lagi menjadi kebutuhan. Sehingga manusia memilah-milah keinginan-keinginannya untuk hanya kebutuhan sajalah dari keinginan itu yang layak dia perjuangkan, dia kejar, dia tuntut, dan dia buru. Kemudian manusia itu punya kepentingan-kepentingan, punya interest, punya kecenderungan-kecenderungan respect kepada sesuatu. Itu akibat dari hawa nafsunya, akibat dari perasaannya. Kemudian dengan hawa nafsu itu pula manusia punya selera, punya taste, di mana manusia itu mampu membedakan rasa, mampu membedakan hal-hal yang akan dia kejar dengan apa yang tidak layak dikejar, apa yang ingin dimilikinya dan apa yang tidak dimilikinya, karena dia punya selera. Nah, kemudian manusia pun memiliki cinta, memiliki benci, sehingga cinta dan benci itu adalah sesuatu yang menjadi displaynya iman. Bahwa orang yang beriman itu, imannya akan melakukan sibghatullah. Sibghatullah itu apa sih artinya? Sibghatullah itu artinya celupan Allah. Sibghah itu artinya celupan. Di mana kita membayangkan kalau ada air yang jernih, kemudian kita ambil bahan pencelup, kemudian kita masukkan ke dalam air, kita aduk. Maka di saat
warna pencelup tadi adalah kuning misalnya, air itu pun menjadi kuning. Kemudian kita masukkan kain yang putih. Saat kita keluarkan, setelah dicelup, ternyata kain putih tadi berubah menjadi kuning. Itulah pencelupan. Kemudian bagaimana kerja iman dalam mencelup manusia? Nah, di sini. Inilah yang disebut dengan sibghatullah. Contohnya, orang yang tadinya kafir, sangat suka kepada daging babi. Maka begitu dia menjadi muslim dan dia beriman, maka dia pun tidak suka kepada daging babi. Dia membencinya, dia menghindarinya, dia mengharamkannya. Contoh yang lain, seseorang saat dia masih kafir, sangat suka kepada arak, kepada khamr. Maka pada saat dia telah menjadi muslim dan dia beriman, maka dia pun benci kepada arak. Dia mengharamkannya. Itulah pewarnaan. Iman itu bisa melakukan sibghatullah, pencelupan terhadap warna, selera dari diri seseorang. Nah, dari sini kita lihat apa yang telah terjadi. Yang telah terjadi itu hawa nafsu dicelup oleh imannya. Iman itu mewarnai hawa nafsu. Sehingga semakin beriman seseorang, hawa nafsunya semakin terkendali. Dan inilah pengaruh dari ibadah-ibadah. Kita lihat bagaimana sholat berpengaruh kepada diri seseorang. Orang-orang yang sholat dan khusyuk di dalam sholatnya berbeda dengan orang yang tidak sholat. Orang yang khusyuk sholatnya berbeda dengan orang yang tidak khusyuk sholatnya. Begitu pula puasa Ramadan. Puasa Ramadan berpengaruh terhadap diri seseorang. Begitu pula puasa-puasa sunnah, zikir-zikir, kemudian al-asma'ul husna, kemudian banyak lagi amalan-amalan yang lain, membaca Al-Quran dengan tadabbur dan sebagainya. Itu semua di saat dilakukan dengan iman akan melakukan sibghatullah. Sehingga hawa nafsu seorang muslim berbeda dengan hawa nafsu yang ada pada orang yang kafir, non-muslim. Sehingga apa yang membedakannya? Maka jawabnya sibghatullah. Karena iman melakukan sibghatullah. Sehingga hawa nafsu seorang muslim lebih cerdas daripada hawa nafsu orang kafir. Yang tidak terkendali, yang liar, yang semau-maunya, seenaknya sendiri. Beginilah pelajaran kita pada saat ini.